kita bisa saksikan di dalam politik di tanah air. Basuki Cahayapurnama adalah seorang gubernur yang disebut-sebut hebat dan didukung oleh Jenderal Prabowo yang juga punya banyak masa, dan dari pemerintahan tentunya presidennya adalah Jokowi pada waktu itu, dan kemudian juga seorang jagoan, seorang yang hebat, mantan kombatan dari perang Timur Timur, yaitu Hercules, yang juga menjadi raja dalam street justice di Indonesia di era tahun 90-an dan di awal tahun 2000-an. Namun hanya dengan masalah sedikit saja, karirnya tiba-tiba menghadapi cobaan yang sangat berat dan akhirnya berhadapan dengan berbagai elemen masyarakat ketika Hercules menyatakan masuk Islam, dan Hercules pun berada di balik kaum muslimin yang merasa tersinggung, yang merasa terlecehkan dengan ucapannya. Demikian pula yang namanya Prabowo. Akhirnya apa? Tidak berhasil terpilih menjadi gubernur DKI. Nah, kemudian ini memperlihatkan bahwa posisi seorang sangat mudah sekali hilang, ya, karena badai yang namanya VUCA tadi, semuanya labil. Nah, kita bisa lihat contoh lainnya. VUCA itu bagaimana uncertainty, complexity, ambigu itu terjadi. Salah satu tokoh dalam 212, Ali Mukhtar Ngabalin adalah salah seorang tokoh, termasuk juga juru bicara dari 212. Begitu hebatnya dia bisa mempengaruhi opini publik, begitu hebatnya dia bisa bernegosiasi, dan kemudian ketika Presiden Jokowi terpilih, 212 berada pada kelompok oposan. Artinya 212 berseberangan dengan Presiden Jokowi. Nah, namun apa yang terjadi kemudian? Mukhtar Ngabalin bukannya menjadi musuhnya Presiden Jokowi, lalu berubah. Sekarang justru Ali Mukhtar Ngabalin menjadi juru bicaranya secara tidak langsung dari Presiden Republik Indonesia, mewakili berbagai kekisruhan, berbagai perdebatan yang mengkritisi pemerintah. Nah, ketidakmenentuan bagaimana perubahan yang terjadi bisa mempengaruhi, itu juga kita bisa lihat di dalam ekonomi. McDonald, saya pikir semuanya kenal dengan McDonald ya. Itu dilihat bagaimana McDonald sebagai sebuah restoran cepat saji yang sangat populer, yang sangat banyak diminati, dan yang telah berjaya di Indonesia. Tiba-tiba harus menutup gerai utamanya dan utamanya, yaitu di Sarinah Tamrin, atas kebijakan dari pemerintah. Jadi dia harus hilang. Nah, yang terjadi adalah gerainya ditutup. Bukan hanya di Sarinah Tamrin saja, tapi keadaan kondisi berubah dengan cepat. Sekarang orang tidak perlu lagi hadir ke restoran. Di tengah tamu-tamu atau pengunjung yang lain dengan menikmati suasana di luar rumah, tidak demikian. Sekarang telah terjadi perubahan perilaku. Bisa jadi karena keluar rumah itu macet, keluar rumah itu menghabiskan bensin, keluar rumah itu menghabiskan waktu. Lebih bagus di rumah saja dengan pesan melalui delivery service. Nah, kerentanan yang kedua kita lihat bagaimana Pizza Hut, orang dulu antri di Pizza Hut. Begitu ramainya Pizza Hut. Nah, kita saksikan pada saat ini. Pertama, setelah era delivery order itu begitu maraknya di Indonesia, setelah masuknya aplikasi-aplikasi yang bisa
menawarkan, bisa memberikan pilihan, dan bisa mendisplay keinginan kebutuhan makanan seseorang. Nah, lebih dari itu, bukan hanya gerainya Pizza Hut saja yang menjadi masalah, bukan hanya toko atau pertokoan yang menyewakan tempat-tempat buat restoran, tapi Pizza Hut sendiri juga mengalami persoalan setelah terjadinya COVID. Yaitu Pizza Hut tidak menawarkan lagi bagaimana kenyamanan di ruangan mewah ber-AC, tapi akhirnya Pizza Hut turun di jalanan. Tidak jauh berbeda dengan makanan pinggiran, makanan masyarakat, makanan lokal yang bisa diakses atau yang dinikmati di tengah kemacetan dan juga di tengah debu dan polusi jalanan. Kita juga lihat masalah atau persoalan dari bagaimana kerentanan yang terjadi. Salah satu department store yang sangat berjaya di tahun 90-an sampai di awal tahun 2000-an, tiba-tiba sekarang gerainya menjadi tutup. Department store di tanah air mengalami persoalan. Orang sudah malas untuk datang antri macet-macet ke department store. Mereka cukup buka laptop atau buka HP dan pilihan ada di sana. Untuk beli baju anak tinggal pilih saja mau ukurannya seperti apa, termasuk juga untuk kebutuhan yang lainnya. Jika dahulu di jalanan yang sangat berjaya ada taksi Bluebird, katakanlah demikian. Begitu hebatnya Bluebird ini bisa eksis dan berjaya mengatasi berbagai pesaingnya yang sebelumnya ada di ibu kota maupun di daerah lain di Indonesia. Tapi tiba-tiba berhadapan dengan aplikasi online. Taksi online mulai masuk di tanah air. Dampaknya adalah beberapa tahun kemudian, di tahun 2012, 13, terus akhirnya 2015, 16, yang terjadi adalah persoalan bagi taksi. Taksi konvensional yang menggunakan argometer menjadi kesulitan mendapatkan penumpang. Karena orang tidak perlu lagi berdiri di pinggir jalan, cukup menggunakan handphonenya, taksi datang ke rumahnya. Taksi online datang ke rumahnya. Demikian juga di kantor, ini menjadi persoalan besar. Nah, kemudian apa? Kemudian bagi taksi online, akhirnya sempat dipermasalahkan, sempat dilarang untuk beroperasi. Karena harus mengganti plat mobilnya menjadi kuning, harus dilakukan uji kir sebagaimana mobil angkutan umum lainnya, tapi kemudian tidak berlangsung lama. Akhirnya taksi online pun juga bisa beroperasi.